Halo Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Berhubung kita masih physical distancing, jadi kita meeting virtual aja ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana atau disingkat RPKB. Mengapa kita harus membuat dokumen RPKB? Provinsi DKI Jakarta berada di dataran rendah dan memiliki 13 sungai yang melewati serta bermuara di Teluk Jakarta, sehingga rawan banjir. Kepadatan penduduk juga mempengaruhi terhadap berbagai kondisi lainnya, seperti kebakaran pemukiman, konflik sosial, dan epidemik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam masa kesiapsiagaan diperlukan sebuah rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau disingkat RPKB. Untuk fungsi dokumen RPKB ada 4 poin. Pertama, fungsi perencanaan. RPKB berfungsi sebagai rencana induk penyelenggaraan penanggulangan fase kedaruratan bencana di daerah. Kedua, fungsi penyelenggaraan operasi penanganan darurat bencana. RPKB merupakan salah satu upaya agar penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif dan optimal. Ketiga, fungsi pengurangan resiko bencana. RPKB harus mampu mengurangi risiko terjadi bencana susulan pada saat pelaksanaan operasi darurat bencana. Keempat, fungsi pengawasan. RPKB juga berfungsi sebagai pengukur performa untuk penyelenggara operasi penanggulangan kedaruratan bencana di suatu daerah. Karena itulah dokumen RPKB penting untuk kita. Ini dokumen hidup, artinya kita bisa revisi secara berkala sesuai dengan perubahan dan kondisi wilayah saat ini. Kita juga sudah melakukan diskusi untuk kajian resiko bencana di wilayah kita berdasarkan kondisi wilayah seperti demografis, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di kelurahan kita. Dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan, kelurahan kita ada beberapa ancaman bencana, yaitu banjir, kebakaran pemukiman, gempa bumi, dan epidemi penyakit. Selain itu, resiko bencana ini dapat berdampak pada kelompok paling rentan seperti keluarga yang memiliki anggota keluarga disabilitas, anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Untuk itu, kita juga perlu memperhatikan kebutuhan evakuasi pada mereka. Bencana banjir menjadi prioritas kita karena bencana ini yang paling sering terjadi di wilayah kita. Adapun kekuatan di wilayah kita dalam menghadapi musibah banjir adalah kita punya FKDM, KSB, Karang Taruna, PPSU, PKK, LMK, RT dan RW, Tagana, kader, pemerintah dan seluruh masyarakat yang harus bekerja mengurangi resiko bencana yang bisa saja terjadi di wilayah kita. Untuk memaksimalkan koordinasi dalam menjalankan peran setiap komponen yang ada di dalam masyarakat dan pemerintah, kita menyusun dan menyepakati struktur komando. Setelah ini kita akan melihat tahapan bagaimana proses tanggap darurat yang kita lakukan sesuai dengan dokumen RPKB yang sudah kita buat bersama. Berikut videonya. Simulasi tanggap darurat bencana banjir. Lurah mendapatkan informasi banjir yang menggenangi beberapa RW di Kelurahan Pademangan Barat yang diakibatkan oleh mesin rumah pompa di RW 013 rusak, curah hujan yang tinggi, dan kiriman air dari Katulampa. Lurah membagikan titik evakuasi ke RT atau RW dan warga melalui WhatsApp Group. Lurah mengaktifkan tim siaga Kelurahan Pademangan Barat. Setelah diaktifkan, Satgas menyiapkan peralatan evakuasi. RT dan RW yang menerima informasi dari kelurahan segera meneruskan informasi lewat pengeras suara masjid atau WhatsApp Group. Setelah air sudah mulai naik, FKDM melakukan kajian cepat dengan Satgas peralatan lengkap. Air makin naik dengan berlahan. Setelah melakukan pantauan, tiap bidang melaporkan hasil kajian dan kesiapan timnya. Tim membujuk warga agar mau dievakuasi dan menandai warga yang sudah berhasil dievakuasi dengan pita kuning karena kondisi kurang baik dan pita hijau karena kondisi sehat. Tugas masing-masing tim kesehatan, menerima warga yang berhasil dievakuasi dan langsung menangani warganya. Tim logistik dan peralatan, tim ini bertugas mendirikan dapur dan menyiapkan makanan untuk pengungsi.
Tim pelayanan pengungsi memastikan lokasi pengungsian memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Tim layanan pendidikan bertugas menciptakan layanan pendidikan secara darurat. Tim sarana umum memeriksa kondisi fisik fasilitas umum secara berkala. Seluruh tim melakukan koordinasi dan pelaporan harian kepada lurah agar lurah dapat melakukan tindakan seperti mengarahkan masyarakat untuk memulai kerja bakti. Kurang lebih seperti itu simulasinya. Kita berharap tidak akan ada bencana lagi, tapi sekalipun nanti akan ada, maka kita sudah punya panduannya. Tapi kondisi saat ini agak berbeda, Pak. Kita ada dalam kondisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini di hampir seluruh dunia berdampak pula di Indonesia, khususnya dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta. Lalu apa yang harus kita lakukan jika bencana alam terjadi di saat pandemi masih berlangsung? 1. Tolong diri sendiri sebelum menolong orang lain. Gunakan APD yang sesuai dengan baik dan benar. 2. Saling mengingatkan untuk membangun kesadaran diri, jaga jarak, dan kebersihan. 3. Berikan informasi yang tepat pada masyarakat untuk menggunakan masker dan melakukan praktek cuci tangan pakai sabun. 4. Tidak menstigma atau mencap orang yang berstatus PDP, ODP, dan positif COVID-19. Sebaiknya kita memberikan dukungan kepadanya maupun kepada keluarganya untuk sembuh. 5. Memahami bahwa memang kondisi ini tidak mudah lagi bagi kita, saling membantu dan memberikan dukungan satu sama lain. 6. Tidak perlu takut untuk mengakui dan bercerita jika mengalami gejala tertentu. Ini adalah salah satu mencegah penyebaran. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Kalau begitu, rapat virtual hari ini kita tutup dengan doa. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita dijauhkan dari musibah lainnya. Amin. Amin.